Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Armalasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Sharing lagi rutinitas mingguan, yaitu food prep. Nah, karena kemarin udah share nih teman-teman untuk food prep aku edisi protein. Sekarang aku mau share edisi sayuran. Nah, itu tadi aku udah belanja ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita beresin untuk sayurannya, semoga kelamaan di plastik dan jadi rusak. Nah, ini untuk yang pertama aku beli pok choy atau sayur upin ipin ya. Nah, ini aku tuh belinya per 3 bungkus itu 10.000. Jadi untuk belanjaan aku minggu ini untuk sayuran itu aku habis di 30.000 ya teman-teman, untuk 7 bungkus gitu. Karena yang satu bungkus itu aku beli kentang setengah kilo di harga 10.000. Nah, ini untuk pokcoynya seperti biasa aku pretelin aja kayak gini ya teman-teman. Enggak, aku cuci dulu terus aku jadiin satu aja utuhan kayak gini. Udah beres, lanjut aku mau beresin ada sawinya hijau. Ini enak ya teman-teman kalau misalnya dipakai untuk ditumis, lebih enak kataku daripada yang warna putih. Tapi kalau misalnya mau untuk direbus tuh lebih enakan yang warna putih. Nah, ini aku mau pisahin dulu beberapa lembar yang utuh gitu, kayak agak besar tapi jangan terlalu besar. Soalnya aku mau bikin makanan gitu yang kayak direbus gitu loh pakai sawi. Nah, makanya ini aku pisahin dulu untuk yang lembarannya masih cakep dan nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil ya. Nah, ini ada beberapa kotoran, ini langsung aku buangin aja karena ini kan aku nggak aku cuci untuk nyimpennya. Jadi ya kayak gini aku pastiin aja nggak ada hewan atau ulat atau apapun itu yang masih nempel ya. Nah, untuk sisanya ini mau aku langsung potongin aja kecil-kecil ya, ready untuk untuk ditumis gitu lah ya teman-teman, kayak gini. Seperti biasa ini tadi itu satu bungkus isinya 3 bungkus gitu, tapi kecil-kecil gitu deh. Nah, ini jadinya aku cuman jadi 2 box ya. Lanjut, ini ada kol, aku belinya 2 bungkus. Ini mau aku simpan utuh aja, cuman ini tuh agak basah ya, jadi bakalan aku lap dulu supaya dia nggak bawa air terlalu banyak. Soalnya kalau misalnya udah basah gitu suka ini loh teman-teman, apa sih namanya, suka cepet busuk gitu. Apalagi sayuran yang kayak gini ya, walaupun sayuran yang keras-keras kayak gini, kalau misalnya udah kena air itu tetap nggak bisa bertahan lama ya, jadi harus dikeringkan dahulu. Nah, karena ini nggak muat jadi aku bakalan potong jadi 2 bagian kayak gini ya. Oke, ini udah selesai untuk kolnya, kita simpan utuh aja kayak gini. Selanjutnya aku ada wortel. Ini wortel yang minggu kemarin ya. Ini tuh aku lupa ngecilin suhunya, jadinya kayak banyak es batunya gitu. Ini dingin banget. Nah, tadi udah aku sedengin lah gitu ya, nggak terlalu dingin banget. Soalnya kemarin itu belanjaan aku emang bagian bawah itu penuh banget. Jadi aku gedein tuh untuk suhunya supaya takutnya kan kalau misalnya kurang dingin nanti dia nggak ini loh teman-teman, nggak awet gitu, tetap rusak. Jadi aku gedein, tapi terus aku lupa pas udah berkurang malah nggak aku kecilin lagi gitu, jadinya kayak banyak es batunya gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aku aku kupasin untuk si wortelnya. So aku masukin ya ke dalam, terus untuk yang stok lamanya aku taruh di atas supaya bisa kepake duluan. Lanjut, ini ada terong. Nah, ini terongnya kecil-kecil ya, terong panjang gitu. Nah, ini aku buangin aja untuk tangkainya kayak biasa. Ini bakalan aku simpan kayak gini aja ya. Untuk yang kepanjangan ini aku potong karena tempatnya terbatas kayak gini. Udah gini aja nyimpannya. Dan ini dia food prep untuk edisi sayur-sayuran aku ya teman-teman.
Nah ini apa namanya, nggak begitu banyak karena untuk bulan puasa ini kebanyakan aku masaknya itu ya dianyep-anyep ya teman-teman, alias bening-beningan aja. Jadi ya udah stoknya kayak gini aja, nggak mau terlalu yang apa sih namanya rempong gitu ya masaknya ya. Oke, selanjut aku mau food prep lagi untuk edisi lauknya. Kali ini aku mau bikin perkedel sama mau bikin chicken karage. Untuk bahannya ini aku udah ready ya berarti ya teman-teman, karena kan ini aku udah beli untuk si kentangnya, terus juga untuk ayamnya kemarin di minggu kemarin yang sebelumnya aku juga udah beli, jadi tinggal bikin aja untuk apa namanya untuk stoknya gitu. Langsung aja aku mau bikin untuk perkedelnya. Ini aku kupasin dulu untuk wortelnya, kentangnya ya teman-teman. Ini aku tuh setengah kilo ya pakainya, semuanya aku gunain soalnya bakalan aku frozen, jadi bisa untuk stok dan apa namanya nggak dadakan, jadi langsung digoreng, jadi bisa tahan lama nanti bahkan kita taruh freezer. Nah setelah semuanya udah kekupas, selanjutnya aku mau potongin dia kecil-kecil supaya nanti tuh ngerebusnya nggak terlalu lama, cepet empuk gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai, tinggal dicuci aja bersih kayak gini. Ini aku nyucinya sampai kotorannya hilang aja ya teman-teman, nggak berasa kayak licin-licin gitu. Terus aku juga langsung mau taruh di pancinya gitu untuk direbus langsung kayak gini. Jadi aku ngerebusnya nggak nunggu airnya mendidih dulu ya, langsung aja aku rebus. Terus aku rebusnya juga aku pakein sedikit garam ya teman-teman, biar nanti tuh ada rasanya di dalamnya. Oke, ini udah selesai tadi, aku rebusnya udah sampai empuk ya. Jadi aku mau pindahin ke wadah yang lain untuk proses selanjutnya. Nah kayak gini jadinya. Nah ini kalau misalnya udah mumpung masih panas, langsung aja kita bejek-bejek ya, supaya lebih mudah. Kalau misalnya udah dingin dia nanti nggak seempuk pas masih panas teman-teman, jadi harus langsung dibejek-bejek sepas lagi panas. Oke, ini udah aku pastiin dia itu nggak ada yang masih utuh. Terus selanjutnya aku mau bikin untuk bumbunya. Bumbunya aku pakai bawang putih sama bawang merah yang dicincang aja. Ini aku pakai yang bawang putihnya 2 siung sama bawang merahnya 3 siung, karena nanti bakalan aku tambahin pakai bawang putih bubuk sama bawang merah goreng ya teman-teman. Jadi ini aku tambahin aja sedikit biar dapat minyaknya itu ya yang bikin wangi. Terus aku juga tambahin tuh daun bawang untuk ditumisan bumbunya. Kemudian kalau misalnya udah tinggal ditiris saja, langsung kita masukin ke dalam adonannya. Ini aku sama minyak-minyaknya ya. Terus kemudian aku tambahin untuk terigunya aku pakai 6 sendok. Terus tadi aku tambahin 1 butir telur, daun seledri yang udah dipotongin. Terus ada 1 sendok makan penyedap rasa sapi, sama 1 sendok makan bawang goreng ya teman-teman. Nah kalau misalnya udah, ini tinggal dibulat-bulat aja kayak gini. Nah ini aku tambahin maizena ya biar nggak lengket nanti, karena ini aku agak lembek ya untuk si adonannya itu. Oke, ini aku mau cobain satu. Nah ini aku bikin dulu kocokan telur lepasnya untuk balurannya, kemudian baru aku masukin untuk si perkedelnya ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, enak atau enggak, sekalian nyobain gitu ya rasanya udah pas atau belum. Kayak gini aku goreng beberapa aja ya teman-teman, nggak banyak karena untuk coba-coba aja. Nah udah, ini tinggal dibalur-balur aja pakai telurnya sampai dia rata. Kalau misalnya udah, tinggal panasin minyak. Kalau minyaknya udah panas, tinggal dimasukin aja untuk si perkedelnya. Nah ini pakai apinya
apinya nggak usah gede-gede ya teman-teman, pakai yang cenderung kecil aja biar dia itu nggak gosong, karena si telur ini cepet banget gosong ya kalau misalnya digoreng. Nah kayak gini, kalau misalnya udah coklatan, udah matang, udah tinggal ditiris aja dan hasilnya kayak gini teman-teman. Nah ini lumayan banyak ya, aku dapat sekitar 20-an perkedel gitu. Jadi aku mau cobain, rasanya enak banget teman-teman, udah pas banget. Terus pakai saus juga enak, terus makan pakai nasi anget juga enak, pakai sambal gitu ya, pokoknya top. Lanjut untuk food prep yang kedua, ini chicken karage. Aku bikin sesimpel mungkin. Ayamnya aku pakai sekitar 600 gram, agak banyak ya teman-teman. Nah ini potongannya disesuaikan aja sama selera masing-masing. Di sini untuk potongannya aku agak kecil ya teman-teman, itu sengaja supaya nanti gorengnya bisa matang sampai ke dalam. Terus untuk bumbunya aku pakai 1 bungkus bubuk bawang putih, terus 1 sendok 1 sendok makan penyedap rasa sapi, terus 1 sendok teh merica ya, terus sama 1 sendok kecap asin. Udah, nah itu didiemin aja dulu sampai 15 menit. Baru kalau misalnya udah, ini aku tambahin 1 butir telur sama 4 sendok maizena ya teman-teman. Nah ini diaduk aja supaya dia itu mencampur menjadi satu ya teman-teman. Kalau misalnya udah rata kayak gini, ini aku tambahin lagi 2 sendok makan tepung bumbu ya teman-teman, terus sama 1 sendok maizena. Nah ini diaduk lagi sampai si tepungnya itu kayak agak kering gitu nempelnya ya teman-teman. Nah kalau misalnya udah, aku siapin juga tepung maizena 2 sendok sama 1 sendok tepung terigu di kotak, dan untuk ikannya, untuk ayamnya itu tinggal dikocok-kocok aja. Nah nanti dia jadinya kayak gini ya teman-teman, kayak baluran kering gitu loh. Nah kalau misalnya udah, ini bisa langsung digoreng, atau kalau misalnya teman-teman mau di frozen juga kayak aku untuk stok, itu bisa banget, tinggal dimasukin aja ke dalam si tin wallnya atau boxnya. Tapi kalau misalnya ini kurang kering, misalnya kurang terbalur ke tepung, kalian bisa tepungin lagi kayak aku kayak gini ya, manual, karena kan namanya dikocok itu kadang ada yang ngegumpal gitu loh teman-teman, jadi nggak rata kan. Nah kayak gitu bisa dibalurin lagi. Kenapa sampai tepungnya itu kayak benar-benar kayak kering gitu? Pertama biar nggak lengket, terus yang kedua dia itu nanti pas beku itu nggak jadi satu gitu loh sama yang lainnya. Nah ini aku udah nyoba untuk goreng beberapa, ini untuk percobaan ya teman-teman, kayak gimana hasilnya. Ini aku gorengnya pakai minyak pakai apinya yang sedang ya, nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah ini aku goreng sampai dia itu golden brown aja kayak gitu ya, biar lebih dalamnya masih juicy, nggak kering. Jadi aku gorengnya juga nggak terlalu lama ya. Udah, kalau misalnya udah tinggal diangkat aja kayak gini, ditiris, baru kita taruh di mangkuk saji. Nah ini jadinya kayak gini. Ini crispy ya teman-teman. Tepungnya agak agak tebal, karena memang sengaja aku pengen yang agak tebal aja kayak gitu, tapi nggak keras ya. Dan hasilnya kayak gini ya, mateng di dalamnya, tapi matengnya kayak masih juicy, nggak terlalu kering gitu. Ya ini aku mau cobain ya teman-teman, ini masih panas, masih hot banget. Terus aku pakai saus kayak gini, enak banget rasanya, berasa ya, bawangnya berasa, bumbu asinnya juga berasa, nggak keasinan ya, tapi gurih dan asinnya itu berasa gitu loh teman-teman. Oh ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau buat pakai ditambahin gula, untuk ada rasa-rasa gulanya, itu bisa banget, tapi saran aku sedikit aja ya, karena dia bakalan gosong sih teman-teman kalau misalnya gulanya agak kebanyakan. Dan ini enak banget, bisa banget buat stok
atau bisa untuk bekal anak ya teman-teman. Dan sekian dulu videonya. Tadi aku udah food prep untuk sayuran dan aku udah food prep untuk 2 menu lauk ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah menemani. Sampai ketemu di video selanjutnya.